Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam ekonomi mikro, yaitu pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Teman-teman tentu masih ingat bahwa keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Namun, dalam praktiknya, pemerintah seringkali menetapkan kebijakan pajak untuk berbagai alasan, seperti menambah penerimaan negara, mengurangi konsumsi barang tertentu, atau menyeimbangkan distribusi pendapatan. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana pajak memengaruhi posisi kurva penawaran dan permintaan, bagaimana titik keseimbangan baru terbentuk, serta siapa yang sebenarnya menanggung beban pajak, apakah produsen, konsumen, atau keduanya. Jadi, tetap simak sampai akhir, karena pemahaman tentang pajak dan dampaknya terhadap keseimbangan pasar ini sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah bekerja dalam perekonomian nyata. Teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengenaan pajak dan dampaknya terhadap keseimbangan pasar. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. Hampir di semua negara, bagian terbesar dari penerimaan pemerintah berasal dari pajak yang dikenakan pada masyarakat dan pelaku usaha. Secara umum, pemerintah dapat menerapkan 3 jenis pajak, yaitu pajak lamsam, pajak keuntungan, profit tax, dan pajak spesifik atau pajak penjualan per unit barang. Masing-masing jenis pajak ini memiliki pengaruh yang berbeda terhadap biaya produksi dan keseimbangan pasar. Pertama, pajak lamsam adalah pajak tetap yang tidak bergantung pada harga, jumlah produksi, maupun faktor-faktor lain dalam perusahaan. Pajak ini bersifat regresif karena semua perusahaan harus membayar jumlah yang sama, tanpa melihat besar kecilnya pendapatan atau output, karena tidak memengaruhi biaya marginal, MC, maka dalam jangka pendek, pajak lamsum tidak mengubah kurva penawaran dan output tetap sama seperti sebelum pajak diberlakukan. Kedua, pajak keuntungan, profit tax, dikenakan berdasarkan persentase laba bersih perusahaan. Pajak ini juga bersifat seperti biaya tetap dan tidak memengaruhi biaya marginal, sehingga tidak mengubah keputusan produksi dalam jangka pendek. Baik pajak lumsum maupun pajak keuntungan hanya memengaruhi pendapatan bersih perusahaan, bukan jumlah output yang diproduksi. Namun berbeda dengan 2 jenis pajak sebelumnya, pajak spesifik atau pajak penjualan per unit, specific sales tax, memiliki dampak langsung terhadap biaya marginal perusahaan. Pajak ini dikenakan pada setiap unit barang yang diproduksi atau dijual, sehingga semakin banyak barang yang dihasilkan, semakin besar pula total pajak yang harus dibayar. Akibatnya, kurva biaya marginal dan kurva penawaran bergeser ke atas dan ke kiri, yang berarti harga barang akan naik dan jumlah barang yang diproduksi akan menurun. Pajak per unit ini juga menyebabkan beban pajak terbagi antara produsen dan konsumen, tergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran. Jika permintaan tidak elastis, maka beban pajak lebih banyak ditanggung oleh konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika permintaan elastis, produsen akan menanggung beban pajak lebih besar karena mereka sulit menaikkan harga tanpa kehilangan pembeli. Dengan demikian, penerapan pajak spesifik secara langsung memengaruhi harga keseimbangan, jumlah output, dan distribusi beban pajak di antara pelaku pasar. 1. Pengenaan pajak per unit pada penual produk. Pengenaan pajak per unit pada penjual produk. Teman-teman, sekarang kita akan membahas pengenaan pajak per unit atau pajak cukai pada penjual suatu produk. Pajak jenis ini adalah pajak dengan jumlah tetap yang dikenakan untuk setiap unit barang yang dijual. Contohnya seperti pajak pada bensin, minuman beralkohol, dan rokok. Ketika pajak per unit dikenakan kepada penjual, kurva penawaran atau kurva biaya marginal akan bergeser ke atas dan ke kiri. Akibatnya, harga keseimbangan di pasar meningkat.
sementara jumlah barang yang diperdagangkan menurun. Hal ini terjadi karena pajak membuat biaya produksi meningkat, sehingga usaha menjadi kurang menguntungkan pada setiap tingkat harga. Produsen pun mengurangi jumlah barang yang mereka tawarkan. Di sisi lain, kurva permintaan konsumen tidak berubah karena pajak tidak langsung dikenakan kepada pembeli. Namun, pada akhirnya konsumen tetap merasakan dampaknya melalui kenaikan harga barang di pasar. Dengan mengetahui bagaimana kurva penawaran bergeser sementara kurva permintaan tetap, kita dapat menghitung keseimbangan awal dan keseimbangan baru setelah pajak diberlakukan. Grafik yang akan kita lihat berikutnya akan memperjelas proses ini secara visual. Oke, sekarang mari kita jelaskan dengan pendekatan grafik terhadap pengenaan pajak per unit pada penjual produk. Perhatikan grafik di layar. Titik E1 menunjukkan keseimbangan awal antara kurva permintaan D dan kurva penawaran S. Pada titik ini, harga keseimbangan adalah OP1 dan jumlah keseimbangan adalah OQ1. Ketika pemerintah mengenakan pajak per unit kepada penjual, biaya produksi meningkat. Akibatnya, kurva penawaran bergeser ke atas dan ke kiri dari S menjadi S1. Keseimbangan baru terbentuk pada titik E2, yaitu perpotongan antara kurva permintaan D dan kurva penawaran baru S1. Pada titik E2, harga yang dibayar pembeli naik menjadi PB, sementara harga yang diterima penjual turun menjadi PS. Jarak vertikal antara PB dan PS, yaitu E2A, menunjukkan besar pajak per unit yang dikenakan pemerintah. Jumlah barang yang diperdagangkan berkurang dari Q1 menjadi QT. Artinya, pajak menyebabkan penurunan aktivitas pasar. Meskipun pajak dikenakan pada penjual, beban pajak sebenarnya ditanggung bersama oleh penjual dan pembeli. Pembeli menanggung kenaikan harga dari P1 ke PB, sedangkan penjual menerima harga lebih rendah dari P1 ke PS. Kesimpulannya, harga yang dibayar pembeli naik, harga yang diterima penjual turun. Jumlah barang berkurang, dan beban pajak dibagi antara konsumen dan produsen tergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran. Dengan demikian, keseimbangan pasar bergeser dari titik E1 ke E2 dengan harga lebih tinggi, jumlah lebih rendah, dan efisiensi pasar yang menurun. Diketahui fungsi permintaan, QD sama dengan 100 dikurangi 2P, dan fungsi penawaran, QS sama dengan minus 20 ditambah 2P. Kedua fungsi ini menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan di pasar sebelum ada pajak. Untuk mencari keseimbangan pasar, samakan QD dan QS. 100 dikurangi 2P sama dengan minus 20 ditambah 2P. Hasilnya 120 sama dengan 4P. Sehingga diperoleh harga keseimbangan P1 sama dengan 30. Kemudian, substitusikan harga tersebut ke dalam fungsi permintaan. Q1 sama dengan 100 dikurangi 2 kali 30. Maka jumlah keseimbangan Q1 sama dengan 40. Artinya, sebelum ada pajak, harga keseimbangan pasar adalah 30 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 40 unit. Selanjutnya, ketika pemerintah mengenakan pajak spesifik per unit kepada penjual, besar pajak per unit adalah 10. Fungsi penawaran setelah pajak menjadi QS pangkat T sama dengan minus 20 ditambah 2 kali dalam kurung P dikurangi T. Kita masukkan nilai T sama dengan 10. Maka QS pangkat T sama dengan minus 20 ditambah 2 kali dalam kurung P dikurangi 10. Hasilnya QS pangkat T sama dengan minus 20 ditambah 2P dikurangi 20. Sehingga QS pangkat T sama dengan minus 40 ditambah 2P. Untuk mencari keseimbangan baru setelah pajak, samakan QD dengan QS pangkat T. 100 dikurangi 2P sama dengan minus 40 ditambah 2P. 140 sama dengan 4P. Maka harga baru yang dibayar pembeli adalah PB sama dengan 35. Kemudian kita substitusikan nilai harga tersebut ke fungsi permintaan. QT sama dengan 100 dikurangi 2 kali 35.
maka QT sama dengan 30. Artinya, setelah pajak diberlakukan, harga yang dibayar pembeli naik menjadi 35 dan jumlah barang di pasar menurun menjadi 30 unit. Setelah kita menemukan harga yang dibayar pembeli, sekarang kita hitung harga yang diterima penjual setelah pajak. Harga penjual sama dengan PS, yaitu PB dikurangi pajak. PS sama dengan 35 dikurangi 10. Hasilnya PS sama dengan 25. Jadi, pembeli membayar 35, penjual menerima 25, dan selisihnya 10 adalah besarnya pajak per unit. Jumlah barang yang diperjualbelikan setelah pajak adalah 30 unit, lebih sedikit dibandingkan sebelum pajak yaitu 40 unit. Secara keseluruhan, sebelum pajak, harga keseimbangan 30 dan jumlah 40 unit. Setelah pajak, harga bagi pembeli naik menjadi 35, harga bagi penjual turun menjadi 25, dan jumlah pasar turun menjadi 30 unit. Inilah dampak dari pajak per unit pada keseimbangan pasar. Harga naik, jumlah turun, dan beban pajak terbagi antara pembeli dan penjual. Sekarang, mari kita lihat grafik keseimbangan pasar dengan pajak per unit. Titik E1 menunjukkan keseimbangan awal, ketika harga sama dengan 30 dan jumlah barang sama dengan 40 unit. Ketika pajak diberlakukan, kurva penawaran bergeser ke atas menjadi S1. Keseimbangan baru terbentuk pada titik E2. Pada titik ini, harga yang dibayar pembeli naik menjadi 35, sedangkan harga yang diterima penjual turun menjadi 25. Selisih antara keduanya, yaitu 10, adalah besarnya pajak per unit. Akibatnya, jumlah barang yang diperjualbelikan berkurang dari 40 unit menjadi 30 unit. Garis vertikal di antara PB dan PS menunjukkan beban pajak, sementara pergeseran dari E1 ke E2 menggambarkan perubahan keseimbangan pasar. Dengan demikian, pajak menyebabkan harga naik bagi pembeli, pendapatan turun bagi penjual, dan jumlah barang di pasar menjadi lebih sedikit. Sekarang, mari kita bahas pengaruh pajak per unit yang dikenakan kepada pembeli. Ketika pajak dikenakan kepada pembeli, dampak awalnya terjadi pada sisi permintaan. Kurva penawaran tidak berubah, karena bagi setiap tingkat harga, penjual masih memiliki insentif yang sama untuk menawarkan barang ke pasar. Namun, pembeli kini harus membayar pajak tambahan kepada pemerintah setiap kali mereka membeli barang. Hal ini membuat harga efektif yang dibayar pembeli menjadi lebih tinggi. Akibatnya, barang terasa lebih mahal, daya tarik untuk membeli menurun, dan jumlah barang yang diminta pada setiap tingkat harga menjadi lebih sedikit. Dengan kata lain, kurva permintaan bergeser ke kiri atau ke bawah. Pergeseran ini menyebabkan harga keseimbangan di pasar turun, tetapi jumlah barang yang diperjualbelikan juga ikut menurun. Jadi, ketika pajak dikenakan pada pembeli, beban pajak tetap terbagi antara pembeli dan penjual, tetapi efek langsungnya muncul pada turunnya permintaan dan berkurangnya aktivitas pasar. Sekarang mari kita jelaskan dengan pendekatan grafik. Perhatikan grafik di layar. Titik E1 menunjukkan keseimbangan awal antara kurva permintaan D dan kurva penawaran S. Pada titik ini, harga keseimbangan pasar adalah P1 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah Q1. Ketika pemerintah mengenakan pajak per unit kepada pembeli, harga yang harus dibayar pembeli meningkat dan daya beli mereka menurun. Akibatnya, kurva permintaan bergeser ke kiri ke posisi D1. Keseimbangan baru terbentuk di titik E2, yaitu perpotongan antara kurva penawaran S dan kurva permintaan baru D1. Pada titik ini, harga yang dibayar pembeli naik menjadi PB, sedangkan harga yang diterima penjual turun menjadi PS. Jarak antara PB dan PS sama dengan besarnya pajak per unit yang diberlakukan. Jumlah barang yang diperjualbelikan juga berkurang dari Q1 menjadi QT. Artinya, pajak yang dibebankan kepada pembeli menyebabkan penurunan jumlah transaksi di pasar dan efisiensi ekonomi. Secara keseluruhan,
pembeli membayar harga lebih tinggi, penjual menerima harga lebih rendah, dan pasar mencapai keseimbangan baru dengan volume perdagangan yang lebih kecil. Dengan demikian, baik pajak pada pembeli maupun pada penjual menyebabkan hasil akhir yang sama. Harga di pasar naik untuk pembeli, turun untuk penjual, dan jumlah barang yang diperjualbelikan menurun. Fungsi permintaan awal adalah QD sama dengan 100 dikurangi 2P. Fungsi penawaran awal adalah QS sama dengan minus 20 ditambah 2P. Untuk mencari titik keseimbangan, samakan kedua fungsi tersebut. 100 dikurangi 2P sama dengan minus 20 ditambah 2P. Hasilnya 120 sama dengan 4P. Sehingga harga keseimbangan P1 sama dengan 30. Kemudian substitusikan nilai P1 ke dalam fungsi permintaan. Q1 sama dengan 100 dikurangi 2 kali 30. Maka jumlah keseimbangan Q1 sama dengan 40. Artinya, sebelum pajak, harga keseimbangan pasar adalah 30. Dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 40 unit. Sekarang, pemerintah mengenakan pajak spesifik per unit kepada pembeli sebesar 10. Fungsi permintaan setelah pajak menjadi QD pangkat T sama dengan 80 dikurangi 2P. Artinya, pada setiap tingkat harga pasar, jumlah barang yang diminta akan berkurang karena pembeli harus membayar harga barang ditambah pajak. Dengan adanya pajak ini, kurva permintaan bergeser ke kiri, menunjukkan penurunan kemampuan dan keinginan konsumen untuk membeli barang. Untuk mencari keseimbangan baru setelah pajak, samakan fungsi permintaan setelah pajak dengan fungsi penawaran. 80 dikurangi 2P sama dengan minus 20 ditambah 2P. Hasilnya 100 sama dengan 4P. Sehingga harga yang diterima penjual adalah PS sama dengan 25. Selanjutnya, substitusikan nilai PS ke dalam fungsi penawaran. QT sama dengan minus 20 ditambah 2 kali 25. Maka jumlah keseimbangan baru adalah QT sama dengan 30. Karena pembeli harus membayar pajak 10 per unit, harga yang dibayar pembeli menjadi PB sama dengan PS ditambah pajak. PB sama dengan 25 ditambah 10. Hasilnya PB sama dengan 35. Artinya, setelah pajak diberlakukan, harga yang dibayar pembeli naik menjadi 35, harga yang diterima penjual turun menjadi 25, dan jumlah barang di pasar berkurang menjadi 30 unit. Ringkasan pajak pada pembeli. Sebelum pajak diberlakukan, harga keseimbangan pasar adalah 30, dan jumlah barang yang diperjualbelikan 40 unit. Setelah pajak, harga yang dibayar pembeli naik menjadi 35, sedangkan harga yang diterima penjual turun menjadi 25. Jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar menurun menjadi 30 unit. Besar pajak per unit adalah 10, dan jarak vertikal antara harga pembeli dan harga penjual, yaitu PB dan PS, sama dengan 10. Artinya, beban pajak terbagi antara pembeli dan penjual, dan aktivitas pasar berkurang setelah pajak diberlakukan. Sekarang, mari kita jelaskan melalui grafik. Perhatikan gambar di layar. Titik E1 menunjukkan keseimbangan awal, ketika kurva permintaan D berpotongan dengan kurva penawaran S. Pada titik ini, harga keseimbangan adalah P1 sama dengan 30, dan jumlah keseimbangan adalah Q1 sama dengan 40 unit. Ketika pajak dikenakan kepada pembeli, kurva permintaan bergeser ke bawah menjadi D1. Pergeseran ini terjadi karena pembeli harus membayar harga barang ditambah pajak, sehingga daya beli mereka menurun. Keseimbangan baru terbentuk di titik E2, pada perpotongan antara kurva penawaran S dan kurva permintaan baru D1. Pada titik E2, harga yang diterima penjual turun menjadi PS sama dengan 25. Sementara harga yang dibayar pembeli naik menjadi PB sama dengan 35. Selisih antara keduanya, yaitu 10, adalah besarnya pajak per unit.
jumlah barang di pasar juga menurun dari Q1 40 unit menjadi QT 30 unit. Dari grafik ini terlihat jelas bahwa pajak per unit yang dikenakan kepada pembeli menyebabkan harga yang diterima penjual turun, harga yang dibayar pembeli naik, dan jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar berkurang. Dengan kata lain, pajak menimbulkan pergeseran keseimbangan pasar dari titik E1 ke titik E2, dengan harga lebih tinggi bagi pembeli, harga lebih rendah bagi penjual, dan jumlah barang yang berkurang. Dampak pajak terhadap keseimbangan pasar secara umum. Sekarang mari kita simpulkan hasil dari dua kasus sebelumnya. Jika kita bandingkan antara pajak yang dikenakan kepada penjual dan pajak yang dikenakan kepada pembeli, hasil akhirnya setara. Artinya, ketika pemerintah mengenakan jumlah pajak yang sama, baik kepada penjual maupun kepada pembeli, perubahan keseimbangan pasar yang terjadi akan sama. Dalam kedua kasus tersebut, beban pajak terbagi antara pembeli dan penjual. Pembeli membayar harga yang lebih tinggi, sementara penjual menerima harga yang lebih rendah. Perbedaan harga di antara keduanya adalah besarnya pajak per unit yang dikenakan. Dengan adanya pajak, posisi relatif antara kurva permintaan dan kurva penawaran berubah, dan keseimbangan baru terbentuk di mana pembeli dan penjual sama-sama menanggung beban pajak. Satu-satunya perbedaan antara pajak pada penjual dan pajak pada pembeli terletak pada siapa yang menyetor pajak kepada pemerintah. Jika pajak dikenakan pada penjual, maka penjual yang menyetorkan pajak dari setiap unit yang dijual. Sebaliknya, jika pajak dikenakan pada pembeli, maka pembeli yang membayar pajak pada setiap unit yang dibeli. Namun setelah pasar mencapai keseimbangan baru, hasil akhirnya tetap sama. Beban pajak tidak tergantung pada siapa yang ditetapkan sebagai wajib pajak. Pajak menyebabkan ukuran pasar menyusut, menimbulkan kerugian beban mati atau deadweight loss, dan menjadikan konsumen maupun produsen sama-sama dirugikan. Dengan kata lain, pajak mengurangi efisiensi pasar dan menurunkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Sekarang mari kita jelaskan melalui grafik. Perhatikan gambar di layar. Titik E1 menunjukkan keseimbangan awal, dengan harga P1 dan jumlah barang Q1. Pada titik ini, tidak ada pajak, sehingga pembeli dan penjual bertransaksi pada harga dan jumlah yang sama. Ketika pemerintah mengenakan pajak per unit, harga yang dibayar pembeli naik menjadi PB, sedangkan harga yang diterima penjual turun menjadi PS. Selisih antara keduanya, yaitu PB minus PS, menunjukkan besar pajak per unit yang dikenakan pemerintah. Setelah pajak diberlakukan, jumlah barang yang diperdagangkan di pasar menurun dari Q1 menjadi QT. Pergeseran ini menyebabkan sebagian surplus konsumen dan surplus produsen hilang. Sebelum pajak, surplus konsumen adalah area A tambah B tambah C, dan surplus produsen adalah area D tambah E tambah F. Namun, setelah pajak diberlakukan, surplus konsumen berkurang menjadi A, kehilangan bagian B dan C. Surplus produsen berkurang menjadi F, kehilangan bagian D dan E. Pendapatan pajak pemerintah ditunjukkan oleh area B tambah D, yaitu persegi panjang di antara harga pembeli dan harga penjual. Sementara area C tambah E menggambarkan deadweight loss atau kerugian beban mati akibat berkurangnya transaksi di pasar. Dengan demikian, total surplus sebelum pajak adalah A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F, dan setelah pajak berkurang menjadi A tambah B tambah D tambah F. Area yang hilang, yaitu C dan E, menunjukkan hilangnya efisiensi pasar. Kesimpulannya, pajak menyebabkan harga naik bagi pembeli, harga turun bagi penjual, jumlah barang menurun, dan terbentuk kerugian beban mati yang menandakan penyusutan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Dari seluruh pembahasan, dapat kita simpulkan bahwa pajak per unit, baik dikenakan kepada penjual maupun pembeli, menghasilkan dampak yang sama terhadap keseimbangan pasar. Harga yang dibayar pembeli menjadi lebih tinggi, harga yang diterima penjual menjadi lebih rendah, dan jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar berkurang.
Pajak juga menyebabkan berkurangnya surplus konsumen dan surplus produsen, sementara sebagian nilai tersebut berpindah menjadi penerimaan pemerintah. Namun, tidak seluruhnya efisien, karena sebagian kesejahteraan ekonomi hilang dan membentuk deadweight loss atau kerugian beban mati. Dengan demikian, pajak dapat meningkatkan pendapatan negara, tetapi pada saat yang sama juga mengurangi efisiensi pasar dan kesejahteraan total. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembahasan kali ini. Semoga materi tentang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar dapat membantu kalian memahami bagaimana kebijakan pemerintah bekerja dalam sistem ekonomi.